hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zovan rupanya masih belum menemukan gua angin surga dan bumi, yang mana sekarang dia masih pergi untuk mencarinya. Tapi di sana secara tidak sengaja dan tidak langsung tentunya, Zovan telah menolong Lian Er serta abangnya Tuoba Liu Feng. Tapi pencarian itu tidak sepenuhnya nihil ya. Lagi pula dia juga mendapatkan sebuah petunjuk di kediaman pangeran pertama. Di sana Zovan menangkap peri bunga yang tentunya lahir dari tempat yang khusus, dan kemungkinan besar tempat itu adalah gua angin surga dan bumi. Lalu dia pun pergi dari tempat itu dan mengikuti arahan dari peri bunga. Dia tidak mengucapkan apapun pada Lian Er dan itu membuatnya sedih. Oke, mari kita lanjut ke part 155. Part kali ini Anda ambil dari bab 813 sampai dengan 817. Zovan akhirnya pergi tanpa mengucapkan apapun, dan itu tentu membuat Lian Er merasa sedih. Dia tampak menghela nafas dan berkata, "Dia bahkan tidak melihatku sebelum dia pergi." Liu Feng kini melihat adiknya yang tampak sedih itu. Tapi dia kemudian berkata, "Lian Er, kemarilah dan lepaskan segel ini." "Ah, kakak." Lian Er terkejut, dan dia hampir melupakan kakaknya yang saat ini masih terbelenggu. Dia pun segera berlari dan menghampiri Liu Feng untuk melepaskan segel yang membelenggunya. Akhirnya Liu Feng pun terbebas kali ini. Kini dia tampak menggosok-gosok pergelangan tangannya dan melihat ke sekeliling. Lalu dengan menghela nafas panjang, Liu Feng berkata, "Lian Er, kekacauan di sini terlalu besar. Ayo kembali dan beritahu ayah. Masalah ini tidaklah sepele. Kita tidak bisa menanggung semua ini." Sayang sekali Zovan adalah pria yang cabul. Dia menghancurkan tempat ini lalu pergi tanpa melakukan ganti rugi. "Kakak, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Jika Zovan tidak datang kali ini, aku khawatir bahwa kita berdua akan benar-benar jatuh ke dalam tangan pangeran pertama. Meski ini adalah sebuah bencana, tapi ini juga merupakan sebuah anugerah di sisi yang lain. Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik." Liu Feng tahu benar perasaan adiknya, dan itu juga memang tidak salah. Maka dia pun mengangguk lalu berkata, "Kamu memang benar. Anak ini memang telah melubangi dinding dan membuat kekacauan. Tapi dia juga membantu kita secara tidak langsung. Pada akhirnya kita tetap harus bersyukur, dan untuk sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini." Mendengar itu Lian Er segera mengangguk, dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dia adalah penjaga yang sebelumnya memanggil tetua besar dan juga 8 tetua lainnya. "Tetua besar, tetua besar," panggil orang itu. Tapi kini tetua besar masih tampak linglung dan tubuhnya pun gemetaran. Bahkan celananya masih terlihat basah oleh air kencing saat dia ketakutan di hadapan Zovan. Penjaga itu kemudian berbisik, "Tetua, monster itu telah pergi. Anda bisa tenang sekarang." Mendengar apa yang dikatakan oleh penjaga itu, akal sehat dari orang tua ini segera kembali. Lalu dia segera melihat sekeliling dan memastikannya. Kini dia bisa melihat tempat itu yang sudah porak-poranda, bahkan danau yang begitu megah pun kini telah terbelah dua. Dan akhirnya hanya tersisa reruntuhan di sana. Mata tetua besar kini memadat dan kemudian dia berkata, "Apa anak itu benar-benar sudah pergi?" "Benar tetua,
Dia sudah tidak ada lagi di sini. Sejak kapan dia pergi? Mungkin sekitar 1/4 jam yang lalu, jawab penjaga itu. Tetua besar pun kemudian mengangguk lalu berkata, "Sudah selama itu? Lantas kenapa kau baru mendatangiku sekarang?" Itu karena masih ada Nona Lian Er dan Tuan Liu Feng." Brak! Penjaga itu terlempar dan langsung mati seketika ketika tetua besar memukulnya. "Dasar bodoh, kau telah melihat hal yang paling memalukan dalam hidupku. Kau tidak layak lagi untuk hidup setelah melihat semua ini," kata tetua besar. Dan setelah itu, tetua besar sekali lagi melihat sekeliling dan memastikan bahwa di sana tidak ada orang lain yang bisa menjadi saksi. Setelah itu dia pun segera berganti baju dan kemudian mendatangi pangeran pertama. "Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Tolong minum pil ini," kata tetua besar. "Tidak." Pangeran pertama melambaikan tangannya dan dia terlihat sangat marah. "Bawa aku ke tempat Elder Tiger. Aku ingin dia membalaskan dendamku kali ini." "Baik, pangeran." Tetua itu segera membungkuk dan memapah tubuh pangeran. Tetua itu dalam sekejap menghilang dan membawa pangeran pergi bersamanya. Di sisi lain, di sebuah halaman yang megah, terdapat sebuah patung singa dari batu yang tampak sangat mendominasi. Lalu sebuah plakat tampak menggantung di atas pintu dan bertuliskan "Kediaman Tuoba". Lalu di dalam ada dua sosok yang kini tengah duduk bersama. Mereka adalah mantan Marskal Tuoba Tiesan dan sang guru kerajaan Han Tiemo. Tuoba Tiesan kini tampak mengerutkan keningnya. Dia tampak berpikir keras akan kondisi dari putranya. Dia sudah tidak bisa lagi menahan semua itu dan akhirnya berteriak, "Panggil ke-8 penjaga serigala. Aku akan pergi jalan-jalan ke istana pangeran pertama." "Tunggu sebentar, saudara Tuoba. Tolong jangan terlalu impulsif, atau kamu nanti hanya akan menyesali masalah ini seumur hidupmu," kata Han Tiemo yang langsung membujuk Tuoba Tiesan. Tapi Tuoba Tiesan benar-benar tidak berdaya. Dia tidak bisa membiarkan putranya dalam bahaya seperti ini. Tuoba Tiesan kini memandang Han Tiemo dan berkata, "Saudaraku, Liu Feng adalah satu-satunya putraku dan dia sekarang terjebak di istana pangeran pertama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Jadi bagaimana bisa aku tenang sekarang? Aku tahu bahwa kamu sangat khawatir pada putramu. Tapi kamu tidak bisa menggunakan kekuatan tentara untuk bertindak sesuai dengan kehendakmu. Jika kamu pergi ke kediaman pangeran pertama sekarang, maka kamu akan dicap sebagai pemberontak. Kamu bukan menyelamatkannya, malah kamu akan dihukum bersama dengan putramu. Jika kamu pergi dengan kondisimu sekarang, aku yakin bahwa kau hanya akan menambah masalah untuk dirimu dan juga keluargamu." Tuoba Tiesan membanting meja dan matanya kini tampak sangat suram. "Bahkan jika itu tidak akan membuahkan hasil pun, aku harus tetap melakukannya untuk putraku. Jika tidak, bagaimana bisa aku menyebut diriku sebagai seorang ayah?" "Saudaraku, tenanglah. Sekarang lebih baik kita mengumpulkan para orang tua dan meminta pangeran untuk mendiskusikan masalah ini bersama. Dengan mempertimbangkan jasamu di masa lalu, mungkin para orang tua bisa membantumu dan meluluhkan hati pangeran pertama." Tuoba Tiesan segera menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Sesuatu semacam itu tidak akan ada gunanya.
Raja telah memberikan perintah bahwa masalah ini akan diputuskan oleh pangeran sendiri. Jadi jika dia sudah memutuskan, maka tidak ada gunanya untuk membujuknya bersama dengan orang-orang tua itu. Mendengar ini, Hantiemo menghela nafas dan kemudian dia berkata, "Yang mulia raja memang terlalu memanjakan pangeran. Dia bahkan tidak ragu untuk bersikap kejam pada para mantan menterinya yang memiliki banyak jasa di masa lalu. Kerajaan ini benar-benar sungguh mengerikan sekarang." "Tuan, gawat!" Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar ruangan itu. Orang itu tidak lain adalah seorang pelayan yang segera memberikan laporan. Nona, dia..." "Ada apa dengan Lian Er? Katakan dengan jelas," tanya Tua Batiesan. "Nona, dia baru saja membuat saya pingsan. Lalu Nona pergi ke tempat pangeran pertama untuk menyelamatkan Tuan Muda." "Gadis bodoh itu, bukankah aku sudah melarangnya sebelumnya? Jika ini dibiarkan maka dia akan terlibat dalam masalah ini. Sekarang ini adalah perintah darurat. Cepat panggil 8 penjaga serigala dan kita akan pergi ke istana pangeran pertama." "Saudara Toba, kamu harus tenang." "Bagaimana aku bisa tenang? Sekarang kedua anakku berada dalam masalah besar. Jika aku membiarkannya maka itu tidak akan ada bedanya dengan melemparkan bayi burung ke mulut musang. Jika aku tidak pergi sekarang, maka aku akan menyesali ini seumur hidupku," kata Tua Batiesan dengan wajah panik. Lalu Tua Batiesan pun melangkah keluar dari tempat itu. Hantiemo kini berteriak sekali lagi, "Saudaraku, apa kamu benar-benar ingin melepaskan semua jasamu dan menjadi penjahat kali ini?" Tua Batiesan kemudian berhenti dan melihat ke belakang. Kini matanya tampak tegas dan dia kemudian menjawab, "Aku Tua Batiesan, Marskal Agung dari Kerajaan Inurong. Aku telah melayani kerajaan seumur hidupku dan aku tidak pernah berani melakukan pengkhianatan. Tapi aku juga adalah seorang ayah. Aku tidak akan mungkin membiarkan kedua anakku berada dalam sarang serigala. Ini adalah keputusanku dan aku akan pergi sekarang. Saudaraku, jika kamu tidak ingin terlibat, maka lebih baik kamu tinggal di sini. Aku akan pergi dan memperjuangkan masa depan putra-putriku. Aku akan melakukan yang terbaik, bahkan jika bayarannya adalah menggantung kepalaku sendiri." Begitu selesai mengatakan ini, Tua Batiesan bergegas dan meninggalkan tempat itu. Lalu pada akhirnya Hantiemo tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menghela nafas dan akhirnya mengikuti Tua Batiesan dari belakang. Sekarang di luar gerbang, seluruh pasukan yang berada di bawah naungan Tua Batiesan sudah bersiap. Dan seorang prajurit kemudian mendekat. "Marskal, tentara sudah dikumpulkan. Silahkan beri kami perintah." Mata Tua Batiesan memadat, lalu dia berteriak, "Semua pasukan ikuti aku. Kita akan pergi ke istana pangeran pertama." "Siap, Kapten." 8 penjaga serigala segera membungkuk. Mereka semua tampak sangat gembira, padahal mereka harus melawan kerajaannya sendiri. Tapi bagi mereka, bertarung di sisi Tua Batiesan adalah sebuah kehormatan. Tunggu sebentar." Hantiemo segera menghentikan Tua Batiesan lagi. Dia kemudian berkata, "Aku akan memberimu sebuah penawaran terakhir. Aku adalah temanmu dan aku tidak ingin kamu jatuh dalam masalah. Sekarang aku akan pergi bersamamu untuk bicara dengan pangeran. Tapi jika pangeran masih tidak mau mengikuti permintaanmu, maka aku tidak akan menghentikanmu, bahkan jika kamu harus menghancurkan kediaman pangeran pun."
kamu memang adalah saudaraku Hantiemo. Kalau begitu aku akan mengikuti permintaanmu ini, kata Tuoba Tiesan sambil tertawa. Lalu Tuoba Tiesan dan Hantiemo pun melangkah bersama dan mereka bersiap untuk pergi ke istana pangeran pertama. Tapi tiba-tiba ada sebuah suara orang berlari mendekat dengan terburu-buru. Dia rupanya adalah seorang pelayan dari istana raja. Melihat ini Tuoba Tiesan memadat dan dia tidak menyangka kalau sepertinya bahkan raja pun menyadari tindakannya. Tapi tidak seperti yang dibayangkan oleh Tuoba Tiesan. Pelayan itu kemudian berkata, Marskal Tuoba memang tidak salah dikenal sebagai dewa perang kerajaan. Bahkan Marskal sudah tahu kalau istana raja saat ini sedang diserang dan hendak mengirimkan bala bantuan. Hah? Apa? Istana raja diserang? Mata Tuoba Tiesan kini memadat. Lalu sambil sedikit terengah-engah pelayan itu berkata, benar, sebelumnya pangeran ke-6 telah membawa orang asing untuk menyerang kediaman pangeran pertama. Dia benar-benar terlalu kuat dan kami tidak bisa menghentikannya. Setelah mendengar itu, Tuoba Tiesan segera mengerahkan pasukan untuk pergi. Dan kini di sisi lain, puluhan ribu pasukan sudah berjaga di depan gerbang. Tapi lengan kanan Zovan memerah dan dalam satu hentakan dia menghancurkan puluhan ribu pasukan berkuda. Dari ekspresi Zovan terlihat sangat jelas bahwa dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan mereka semua. Membunuh sekelompok ahli di tingkat rendah itu sama saja seperti menghancurkan semut di sarangnya. Sampai akhirnya dia mulai bosan dan menatap peri bunga itu. Selanjutnya sekarang kemana? Jangan main-main denganku, Kutu Bau. Peri bunga itu kini tampak ketakutan dan segera menggelengkan kepalanya. Lalu dia menunjuk ke arah dinding istana yang besar dan meminta Zovan untuk pergi ke tempat itu. Zovan pun kini menyeringai dan kembali melepaskan pukulan ke arah dinding. Ledakan keras terjadi di sana dan dinding istana langsung dijebol. Zovan kemudian melangkah masuk tanpa rasa bersalah. Lalu di bagian belakang, pangeran ke-6 kini masih mengikuti Zovan. Wajahnya tampak penuh dengan kekaguman dan rasa terkejut yang tidak bisa digambarkan. Seolah-olah tidak ada manusia di mata Zovan. Apapun yang ada di hadapannya akan dihancurkan satu persatu dengan pukulannya. Pangeran ke-6 kini benar-benar tampak bersemangat. Pangeran ke-6, Tuan Zuo tidak ada bedanya dengan monster. Dia terus melangkah ke area terlarang dari kerajaan Ninurong yang sangat sulit untuk dijamah. Tidak peduli berapapun yang memblokirnya, semuanya hanya bisa mati tanpa perlawanan. Tapi Anda harus memikirkan masalah ini baik-baik. Setelah dia selesai menghancurkan tempat ini, dia akan pergi. Tapi Anda masih akan tetap di sini. Jadi bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkan tindakan Anda ini? Kata Jin Buan yang ternyata juga ada dan mengikuti mereka. Ya, lagi pula para tetua ini memang masih mencemaskan pangeran ke-6. Pangeran, lebih baik kita kembali sebelum Yang Mulia mengetahui kalau Anda terlibat dengan Tuan Zuo. Jika tidak, maka Anda akan terlibat dalam masalah di masa depan. Pangeran ke-6 berhenti sebentar lalu berbalik. Tuan Zuo adalah tamu kehormatanku. Jika dia ingin pergi berkeliling, maka aku yang akan menemaninya. Jika kalian khawatir tentang masa depan, maka pergilah. Aku yang akan menemaninya. Tuan Zuo, tunggu aku, teriak pangeran yang kemudian berlari dan tertawa dari belakang.
Kacau, kata Jin Buhuan sambil memandang pangeran yang kini berlari pergi. Tapi bagaimanapun pangeran adalah tuan mereka, jadi pada akhirnya mereka hanya bisa mengikutinya. Di dalam istana, tepatnya di sebuah kolam kecil, di sana raja dan juga beberapa orang penting tampak khawatir. Lalu para pengawal silih berganti datang dan memberi laporan. Yang mulia, bajingan itu sudah memasuki dinding istana. Dia hanya berjarak 1 kilometer dari tempat ini. Yang mulia, dia sudah sampai 800 meter dari tempat ini. Mohon Anda segera mengungsi. Lapor. Kini raja dan juga orang-orang penting yang ada di sana tampak semakin gelisah. Keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Mereka mulai bertanya-tanya dari mana sebenarnya orang mesum ini berasal. Belum lagi dia benar-benar berani menyinggung kerajaan. Itu artinya bahkan orang yang datang ini tidak memberikan wajah pada sekte pengendali binatang. Siapa sebenarnya sosok ini, pikir mereka semua. Lalu tiba-tiba suara ledakan kembali terdengar dan lokasinya hanya 100 meter dari tempat mereka berada. Lalu kembali Sofan keluar dari dalam kepulan asap dan disusul oleh pangeran ke-6. Melihat putranya berjalan dengan santai di belakang Sofan, mata dari raja memadat seketika. Pangeran ke-6, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang melakukan pemberontakan pada ayahmu ini? Sampai-sampai kau secara terbuka menyerang istanaku. Apa yang membuatmu sampai melakukan semua ini? Apa itu karena aku tidak memberimu istana yang kau inginkan? Bagaimana bisa kau melakukan ini, keparat? Ayahanda, apa yang sedang Anda bicarakan? Aku tidak ada niat untuk memberontak sama sekali. Aku hanya menemani tamuku berkeliling. Hanya saja sebelumnya saat kami hendak masuk, para penjaga menghalangi kami. Jadi pada akhirnya kami tidak punya pilihan lain selain menghancurkan apapun yang ada di depan kami. Ayah tidak perlu khawatir, ini bukanlah masalah besar. Selama ayah tidak ada di depan kami, maka ayah dapat kembali dan mengurus urusan kerajaan seperti biasanya. Cukup abaikan saja kami, kata pangeran ke-6 sambil melambaikan tangannya. Dia benar-benar bersikap semaunya sendiri. Jika kau memang hanya ingin berkeliling, mengapa kau tidak menungguku untuk memanggilmu? Bagaimana bisa kau membawa orang ini masuk dan mengobrak-abrik seisi istana? Teriak raja yang sekali lagi melihat ke arah Sofan. Ada ketakutan dan juga rasa bingung yang bercampur aduk di dalam wajahnya. Tapi kemudian pangeran mengangkat bahunya dan berkata tanpa komitmen, tamuku tidak punya banyak waktu, jadi dia melakukan semua ini. Lalu di sisi lain, kini Sofan menatap peri bunga. Dia sama sekali tidak peduli dengan percakapan ayah dan anak ini. Lalu dia kembali bertanya, apakah ini benar arahnya? Hei, tunggu, apa yang sedang kau lakukan? Kata raja sambil melihat ke arah Sofan. Sekali lagi Sofan mengabaikan raja dan kemudian mulai berjalan ke depan. Pangeran, cepat hentikan dia, teriak raja sekali lagi. Ayah, itu percuma. Bahkan puluhan ribu pasukan tidak ada bedanya dengan sekelompok semut di depannya. Bagaimana bisa aku menghentikannya? Kata pangeran sambil sedikit tertawa. Raja kini seolah kehilangan kehidupan di wajahnya. Wajahnya benar-benar tampak pucat dan dia tertunduk di kursinya dengan wajah putus asa. Sudah berakhir. Ini sungguh sebuah bencana. Namun di saat genting itu tiba-tiba sebuah teriakan kembali terdengar. Pencuri telah menerobos istana.
Bersiaplah, aku Tuo Batiesan datang untuk menangkapmu. Orang yang baru saja datang itu adalah Tuo Batiesan bersama dengan para penjaga serigala serta puluhan ribu pasukan. Mereka semua terlihat dipenuhi dengan semangat untuk bertarung yang tinggi. Yang mulia, maafkan keterlambatan orang tua ini, kata Tuo Batiesan sambil mengepalkan tangannya. Melihat kedatangan dari Tuo Batiesan, mata raja kembali mendapatkan kehidupannya. Dan dengan penuh semangat dia berkata, "Marskal Tuoba, kamu benar-benar datang tepat waktu. Cepat hentikan monster ini. Jangan biarkan dia mengacau lagi." "Siap," kata Tuo Batiesan yang segera mengangguk. Lalu dia berteriak, "8 penjaga serigala, dengarkan perintah. Cepat tangkap pembuat onar itu." Semuanya kini telah siap untuk bertarung. Tapi tiba-tiba sebuah teriakan terdengar. "Tunggu," katanya. "Liu Feng," teriak Tuo Batiesan yang kini tampak sangat gembira ketika melihat putranya ternyata baik-baik saja. "Ayah, cepat tarik mundur pasukan. Tidak ada gunanya kita melawan orang itu, atau kita hanya akan menambah korban jiwa," kata Liu Feng yang kemudian bergegas menghampiri ayahnya, dan dari belakang diikuti oleh Lian Er. Tuo Batiesan terkejut dengan apa yang putranya sampaikan itu. Lagi pula kebanggaan dari keluarga Tuoba adalah tidak pernah takut akan siapapun musuhnya di medan perang. Jadi bagaimana bisa putranya sekarang begitu takut untuk bertarung? Lalu akhirnya Tuo Batiesan memastikan sendiri siapa yang sebenarnya menyerang istana raja. Dan dengan begitu, matanya tampak sangat terkejut ketika melihat sosok yang familiar itu. Pengurus rumah tangga nomor 1 di Kekaisaran Tianyu, Zofan? 8 penjaga serigala pun segera menjadi pucat ketika menyadari siapa yang hendak mereka serang. Jika mereka menyerang tanpa melihat terlebih dahulu siapa yang akan mereka serang, maka itu tidak ada bedanya dengan menjemput kematian. Kini mereka tampak ketakutan, bahkan kaki mereka pun gemetaran dan sampai mundur 2 langkah karena tidak sadar. Tapi kini Zofan masih tetap diam. Dia masih berbicara dengan peri bunga dan mengabaikan mereka semua. Raja kini tampak bingung lalu bertanya, "Marskal Tuoba, apa kamu mengenalnya?" "Lebih dari itu yang mulia. Dia adalah satu-satunya orang yang telah mengalahkan saya. Selama saya ada di dunia ini, saya tidak pernah kalah oleh siapapun selain dia. Dia yang telah mengalahkan semua pasukan yang menyerang Kekaisaran Tianyu 8 tahun lalu," kata Tuo Batiesan dengan wajah masam. Raja kini benar-benar terkejut. "Jadi maksudmu dia adalah dewa perang kedua yang lahir di perang 8 tahun lalu? Dia yang menggantikan posisi dari Dugu Zantian. Bagaimana bisa dia datang ke kerajaan Inurongku? Apa dia adalah mata-mata dari mereka?" Semua orang terdiam dan tidak tahu alasannya. Lagi pula, memangnya siapa yang pernah melihat Marskal Agung yang pergi ke wilayah musuh sendirian hanya untuk menjadi mata-mata? Ya, kalau misalnya kalian ingat bahwa Zofan itu menerima jabatan dari Dugu Zantian sebelum kematian Zantian gitu ya. Dia mengikrarkan diri sebagai pemimpin pasukan atau marskal waktu itu. Jadi wajar kalau misalnya di sini baik Tuo Batiesan ataupun raja dari kerajaan Inurong itu mengenali Zofan sebagai marskal dari kekaisaran. Sampai akhirnya Tuo Batiesan kemudian berkata, "Yang mulia, saya tidak berpikir kalau dia akan melakukan sesuatu seperti memata-matai. Lagi pula dia melakukan semua ini secara terbuka." Kini Tuo Batiesan mengalihkan pandangannya pada Zofan dan dia kemudian berteriak, "Zofan,
kau telah berani datang ke kerajaanku dan membuat onar. Sebagai pelayan kerajaan, aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Maka sekarang aku akan menghentikanmu." "Ayah!" potong Lian Er dan Liu Feng. Santian kemudian menoleh dan melihat kedua anaknya itu. Dia kini tidak menyangka bahwa dia bahkan akan dihentikan oleh anaknya sendiri. Tapi ini adalah tugasnya. Dia tidak bisa berdiam diri begitu saja. Bahkan jika itu artinya dia harus mempertaruhkan nyawanya. Hanya saja di sisi lain, Duo Batiesan kini melihat kedua anaknya yang menggelengkan kepala dengan wajah cemas. Mereka jelas-jelas menolak tindakan ayahnya ini. Dan semua ini jelas membuat hatinya menjadi bimbang. Di saat Duo Batiesan bimbang ini, tiba-tiba sebuah suara menggema di tempat itu. "Jadi orang yang mengacau istana pangeran pertama ada di sini?" Lalu kemudian beberapa sosok datang ke tempat itu. "Elder Tiger, itu orangnya. Tolong bunuh dia untukku," kata pangeran pertama dengan penuh emosi. "Pangeran tidak perlu khawatir. Orang tua ini pasti akan memenuhi keinginanmu," kata Elder Tiger yang kini merasa penuh percaya diri. Lalu dia melihat sosok Zofan lebih dekat lagi dan ada keterkejutan di wajahnya. "Kelinci kecil, apa itu kau?" Zofan masih mengabaikan orang ini. Bahkan dari kekuatannya saja tidak membuat Zofan merasa tertarik. Tapi kejutan masih belum selesai. Sekarang seorang pemuda lagi keluar dari belakang Elder Tiger dengan aura yang mengerikan. Semua orang di sana terkejut ketika merasakan tekanan dari dua orang ini. Lalu kemudian pemuda itu berkata, "Rupanya dia benar-benar bocah sialan itu. Bahkan jika dia melupakan kita sekarang, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan 8 tahun lalu. Aku bersumpah akan membalas dendam dan menghancurkan seluruh tulangnya sampai menjadi abu. Sekarang sepertinya dewa merestui niatku. Bahkan dia mengirim anak ini datang ke tempat kita." Kilatan tajam melintas dari mata pemuda ini. Dia sebenarnya adalah Elder Wolf yang telah mendapatkan tubuh baru, sama seperti Elder Snake dan juga Elder Tiger. Tetua besar yang sebelumnya menjaga kediaman pangeran pertama tampak bersemangat dan kemudian berkata, "Elder Wolf, apa Anda juga memiliki dendam pada anak ini?" "Tidak hanya sekedar dendam, dialah yang menyebabkan kehancuran." Sebelum Elder Wolf menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba cakar naga merah besar muncul dan mencengkram tubuh mereka berempat. Pupil mata tetua harimau menyusut dan dia tampak ketakutan. Bukankah ini adalah wujud jiwa?" Zofan sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Dia hanya menggerakkan tangannya dan cakar naga menangkap mereka berempat dengan begitu mudah. Lalu sambil melirik, Zofan kemudian berkata, "Kalian benar-benar tidak pernah bersyukur karena masih diberi kehidupan. Seharusnya kalian menjalani hidup kalian dengan tenang, tapi kalian malah ingin cepat-cepat pergi ke alam baka. Karena itu, jangan pernah menyalahkanku." Krak. Begitu selesai mengatakan itu, cakar naga mengepal dengan erat dan menghancurkan tubuh mereka seperti bola daging. Tubuh mereka seperti meledak dan hujan darah tidak bisa dihindari lagi. Kali ini bahkan jiwa dari Elder Tiger dan Elder Wolf langsung hancur seketika dan menjadi butiran cahaya. Sedangkan untuk pangeran dan tetua besar tentu tidak bisa selamat. Lagi pula mereka hanya berada di ranah visi dewa. Sekarang semua orang yang melihat ini menjadi tegang.
Bahkan dua orang ahli di ranah virtual tidak punya kata-kata terakhir sebelum kematiannya. Mereka mati benar-benar hanya dalam satu gerakan. Kini Toba Tiesan bisa paham akan kata-kata dari kedua anaknya. Memprovokasi Sofan itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Bahkan sekarang kedelapan penjaga serigala pun seolah kehilangan kekuatan di kaki mereka. Semuanya gemetar ketakutan. Semua orang kini diam, tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua ketakutan saat melihat Sofan. Lalu setelahnya Sofan menarik kembali jiwa naganya dan dia kemudian berbalik lalu melihat ke arah bukit yang ada di depannya. Pangeran ke-6, Kutu Bau ini menunjukkan jalan ke arah bukit ini. Apakah ada sesuatu yang aneh di tempat itu? Saya rasa tidak. Dulu saat saya masih kecil, saya sering sekali bermain di bukit itu. Tapi saya tidak menemukan apapun yang aneh di tempat itu, kata Pangeran ke-6. Lalu Sofan kemudian mengerutkan keningnya dan melihat sekeliling untuk sementara waktu. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu dan tidak bisa menahan tawanya. Ternyata tempat ini dikelilingi oleh formasi tersembunyi yang menggunakan batu roh suci. Pantas saja tidak ada yang tahu. Apa sebenarnya yang coba disembunyikan di tempat ini? Mari kita lihat. Mata Dewa Kongming tahap 2, Pemecah Langit. Pupil mata Sofan memancarkan dua lingkaran cahaya keemasan dan segera sinar laser penghancur menghantam formasi tersembunyi itu. Krak. Suara retakan mulai terdengar dan akhirnya formasi itu hancur seperti cermin yang pecah. Dinding yang tidak terlihat yang ada di depan Sofan kini telah hilang. Sekarang semua orang bisa melihat bahwa di sana ada sebuah lubang di bawah kaki bukit itu. Lubang itu tampak gelap gulita, dan peri bunga kini menunjuk ke depan tepat ke arah lubang itu. Perlahan Sofan mulai menyeringai dan dia kemudian melangkah maju. Saat dia hendak masuk, "Tunggu Tuan!" teriak seseorang. Sofan pun menoleh dan melihat bahwa suara itu ternyata berasal dari sang raja. Kini wajah raja tampak sangat panik, tapi dia masih adalah pemimpin dari kerajaan ini. Jadi dia kemudian berkata dengan tegas, "Tuan, tidak peduli siapa Anda, tapi setelah Anda pergi ke dalam sana mungkin Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi. Penghalang ini adalah sebuah pertanda bahwa tempat itu dilarang untuk dimasuki. Kami tidak boleh membukanya. Aku tidak peduli dengan ceritamu. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Meskipun sekarang akan kuucapkan terima kasih karena kamu telah memberiku peringatan," kata Sofan yang kemudian tertawa dan masuk ke dalam lubang itu. Setelah Sofan masuk, Pangeran ke-6 melangkah maju dan hendak mengikuti Sofan. Tapi segera raja berkata, "Pangeran, kemana kamu mau pergi?" "Ayah, aku sudah pernah mendengar tentang formasi tersembunyi di sekitar sini, dan itu adalah rahasia dari keluarga kerajaan. Aku tahu bahwa suatu hari formasi ini pasti akan terbuka. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang berani mengungkapkannya. Sekarang Tuan Zhou datang dan akan mengungkapkan semua rahasia itu. Aku percaya padanya. Terlebih setelah melihat kemampuannya di turnamen naga ganda. Dan karena itu, aku akan mengikutinya." Setelah mengatakan semua itu, pangeran kemudian melompat ke dalam lubang. Raja ingin menghentikannya, tapi itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Toba Tiesan masih tampak bingung dengan semua yang baru saja terjadi, dan kemudian dia berjalan mendekati raja. "Yang mulia, tempat apa ini sebenarnya?"
"Oh Marskal Tuoba, jika mereka tidak lagi kembali, cepat bawa semua keluargamu dan yang lainnya pergi dari tempat ini. Jika tidak, semua orang yang ada di sini hari ini akan mati," kata raja dengan wajah masam. Dia benar-benar tidak berdaya kali ini. Dan mendengar pernyataan dari raja itu tidak memberikan jawaban pada Tuoba Tiesan. Malahan itu semakin membuatnya menjadi penasaran. Apa sebenarnya yang ada di ujung lubang itu? Tapi tiba-tiba sosok lain melintas dan masuk ke dalam lubang itu. Mata Tuoba Tiesan dan juga Liu Feng memadat dan mereka berteriak bersamaan, "Lian Er!" Akhirnya Liu Feng pun segera melompat dan menyusul adik kecilnya itu. Kini 4 orang itu masuk ke dalam lubang dan tidak ada tanda-tanda apapun dari dalam sana. Kini keringat dingin mulai membanjiri kepala dari Tuoba Tiesan. Wajahnya pun benar-benar tampak sangat khawatir. Raja kini menepuk bahu dari Tuoba Tiesan dan berkata, "Marskal Tuoba, kita hanya bisa berharap bahwa mereka semua beruntung lalu bisa kembali. Mungkin hanya pemuda itu saja yang bisa kita harapkan sekarang. Lagi pula dia bisa membunuh 2 ahli di ranah virtual dengan sangat mudah. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu mereka kembali." Kini tubuh Tuoba Tiesan gemetar. Dia tidak tahu lawan macam apa yang sebenarnya ada di dalam tempat itu. Dan seorang penjaga kemudian berteriak, "Yang mulia, bagaimana dengan jasad pangeran pertama? Cepat bawa jasad itu pergi," kata raja dengan dingin sambil menggertakkan giginya. Kini di sisi lain Sofan langsung jatuh ke dasar gua. Dia melihat jalan yang begitu panjang dan berliku-liku. Lalu dia kemudian mulai berjalan ke depan. Tapi sebelum dia melangkah jauh, sebuah teriakan terdengar dari belakang. Dan gedebuk, 3 sosok jatuh di belakang Sofan. Mereka adalah pangeran ke-6, Lian Er dan juga Liu Feng. "Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kau tidak melihat bahwa formasi ini disokong oleh batu roh suci? Itu artinya bahwa mungkin kalian akan bertemu dengan sosok master sejati dan kalian bisa saja kehilangan nyawa kalian." Ketiga orang ini masih tampak menggosok pantat mereka karena mereka habis jatuh. Lalu pangeran ke-6 kemudian berkata, "Tuan Suo, saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengikuti Anda dan menemukan apa yang Anda cari. Jadi saya tidak akan berhenti di tengah jalan." "Kau tidak seharusnya mengikutiku sepanjang jalan. Aku bisa menemukannya sendiri," kata Sofan. "Tidak, kami telah menyinggung pangeran pertama. Lalu kaisar mengatakan bahwa tempat ini memiliki sesuatu yang berbahaya. Karena itu kami akan ikut pergi dan mendapatkan kontribusi. Dan dengan begitu kami mungkin bisa mendapatkan pengampunan," jawab Lian Er setelahnya. Terserahlah, kalian berdua memang sulit untuk diberitahu. Sekarang kenapa kau juga datang kemari? Bukankah kau tahu bahwa tempat ini disegel? Kau bisa saja kehilangan nyawamu tanpa kau sadari. Jadi kenapa kau datang?" kata Sofan sambil menatap Liu Feng. Liu Feng kini melirik ke kiri dan berkata, "Aku datang karena adikku di sini." Mendengar itu Sofan hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Kalian benar-benar tidak punya otak. Sekarang cepat kembali sebelum terlambat." Setelah itu Sofan kemudian berbalik dan mulai berjalan lagi. "Kami tidak akan kembali. Kami akan mengikutimu," kata pangeran ke-6 dan Lian Er bersamaan. Dan setelah itu akhirnya mereka berdua pun mengikuti Sofan dari belakang meskipun tanpa persetujuannya.
sedangkan Liu Feng hanya bisa mengikuti mereka. Liu Feng kini tampak mengamati keadaan sekitar dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu sedalam apa lubang ini. Bahkan di tempat ini kita tidak bisa terbang lagi. Kupikir kita akan hancur saat kita mendarat tadi." Setelah itu pangeran kemudian menyahut, "Ah, benar Tuan Zhuo. Kenapa kami kehilangan kemampuan terbang kami, sedangkan kamu tidak?" Pangeran benar-benar penasaran sekarang. Lalu Zovan berkata, "Tempat ini memiliki formasi penghalang tingkat 6, yang mana itu membuat siapapun yang berada di bawah ranah virtual tidak akan bisa terbang," kata Zovan. "Benarkah? Tapi Anda masih bisa terbang?" tanya pangeran. Itu memang benar, karena pada dasarnya formasi tingkat 6 itu menekan orang yang belum memadatkan jiwanya. Sedangkan aku sudah memiliki jiwaku. Itu membuatku tidak terikat lagi pada formasi seperti ini. Sekarang kalian sudah tahu posisi dari kalian. Maka lebih baik kalian kembali jika kalian merasa ragu. Lagi pula aku tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi ini untuk kalian," kata Zovan dengan acuh tak acuh. "Baiklah kalau begitu, maka kami akan tetap mengikutimu," kata pangeran ke-6 dan Lian Er. Mendengar itu Zovan hanya bisa menghela nafas lagi. Kini dua orang anak kecil ini mengikutinya seperti sedang bertamasya. Sedangkan Liu Feng, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Lalu Liu Feng kemudian bertanya lagi pada Zovan, "Zovan, sebenarnya siapa yang membuat lubang seperti ini? Belum lagi lubang ini langsung mengarah ke istana kerajaan." Zovan kemudian menjawab, "Kamu akan langsung tahu begitu kita menemukan jalan keluar dari tempat ini. Tapi yang jelas mereka semua adalah ahli di ranah virtual atau di atasnya." "Hah? Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Liu Feng. Zovan berkata, "Tempat ini dibuat untuk membatasi orang untuk masuk. Hanya mereka yang berasal dari ujung tempat ini atau ahli di tahap virtual atau di atasnya yang bisa melewatinya." "Tunggu, maksudmu?" "Ya, satu-satunya kekuatan di wilayah ini yang memiliki cukup kekuatan untuk menciptakan tempat ini, dia tidak lain adalah salah satu dari 9 sekte di wilayah Sisou." "Sekte pengendali binatang?" sahut mereka bertiga bersamaan. Zovan pun mengangguk dan berkata, "Kurang lebih seperti yang kalian tebak. Ujung tempat ini adalah wilayah mereka, jadi kalian tentu tahu apa yang akan menanti kalian." "Kami tidak akan pernah takut dengan hal semacam itu. Meski mereka adalah sekte pelindung, selama ada Tuan Zhuo, maka semuanya akan aman terkendali," kata pangeran dengan penuh percaya diri. Zovan kini hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Kau terlalu optimis. Aku memang bisa melindungi diriku sendiri, tapi aku tidak pernah menjamin keselamatan dari kalian. Lagi pula aku tidak akan pernah membahayakan diriku untuk menyelamatkan beban seperti kalian." Pangeran ke-6 menggaruk kepalanya dan kehabisan kata-kata. Tapi Lian Er segera menyahut, "Apa yang perlu kita takutkan? Sekte pengendali binatang adalah sekte pelindung dari kerajaan ini. Jadi mereka tidak mungkin akan menyakiti kita. Aku yakin mereka masih memiliki otak untuk berpikir rasional." Liu Feng pun menyahut, "Benar, kita hanya harus mengatakan bahwa kita menemukan jalan ini secara tidak sengaja. Dan selama kita membawa nama keluarga kita, maka mereka mungkin akan memberi wajah pada kita." Tapi pangeran ke-6 langsung mengejek, "Tidak sengaja menemukan tempat ini? Memangnya untuk apa jalan rahasia dibangun jika bisa ditemukan dengan begitu mudah?
Lagi pula, ini adalah sebuah rahasia. Jadi mereka tidak akan ragu untuk membunuh semua yang telah mengetahui rahasia ini untuk menjaga rahasia mereka. Mendengar itu, Lian Er dan juga Liu Feng langsung gemetar dan merasa ngeri. Hanya Zhou Fan yang kemudian tertawa ketika melihat respon dari mereka. Lalu setelahnya Pangeran ke-6 kembali berkata, "Saat ini kita hanya bisa bergantung pada Tuan Zuo untuk menyelamatkan kehidupan kita." "Ya, kamu mungkin benar, tapi sayangnya aku tidak ingin. Aku hanya akan melindungi diriku sendiri." "Camkan itu," jawab Zhou Fan dengan acuh tak acuh. "Tuan Zuo, saya tahu Anda tidak seperti itu. Lagi pula aku sudah mendengar semua kabar tentang Anda sebelumnya. Anda bahkan mengorbankan nyawa Anda sendiri untuk menyelamatkan 3 gadis dari sekte Suantian saat sekte Tiandi menyergap kalian. Aku tahu semua cerita tentangmu. Aku benar-benar adalah penggemar beratmu," kata pangeran dengan mata berbinar. Mendengar cerita itu, Lian Er dan Liu Feng pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zhou Fan akan melakukan sesuatu seperti itu untuk orang lain. Zhou Fan kini tampak agak kesal. Lagi-lagi dia harus kembali mengingat perpisahan itu. Lalu dia berkata dengan suara dingin, "Itu hanyalah berita bohong. Kata siapa aku mengorbankan diriku untuk mereka? Jika itu memang benar, lalu bagaimana aku bisa berdiri di depan kalian sekarang?" "Anda mungkin memang benar tentang hal itu juga. Karena aku yakin tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Zuo. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan seseorang, maka mereka tidak akan pernah bisa mencelakai orang itu," kata Pangeran ke-6 dengan penuh rasa bangga. Itu benar-benar adalah sebuah pujian, dan itu membuat Zhou Fan merasa sedikit senang di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak akan menunjukkan hal seperti itu. Kimochi. Tiba-tiba sebuah suara rintihan masuk ke telinga mereka berempat. Keempat orang itu kemudian melangkah maju lagi dan melihat bahwa ada sebuah ruangan yang cukup luas di depan sana. Lalu tampak beberapa lilin berjajar menerangi tempat itu. Di sana sekali lagi terdengar suara terengah-engah dari seorang pria dan juga seorang perempuan yang sedang bercocok tanam. Lian Er yang masih seorang perawan tidak bisa menahan wajahnya dan kini memerah. Lalu dia mundur selangkah secara refleks, dan itu justru malah menyenggol sebuah kerikil lalu menimbulkan suara. "Siapa itu?" teriak pria yang tadi bercocok tanam. Lian Er terkejut dan memandang Zhou Fan sambil mengatupkan tangannya untuk meminta maaf. Tapi Zhou Fan sama sekali tidak peduli. Lalu dia menendang sebuah batu yang ada di depan kakinya, dan itu pun membuat pintu yang ada di sana terbuka. "Jadi sekarang apa kalian sudah selesai? Jika memang sudah, maka aku akan bertanya padamu," kata Zhou Fan dengan santai. "Kau siapa? Berani sekali kau masuk ke ruang latihan orang tua ini," teriak orang tua itu sambil memelototi Zhou Fan. Zhou Fan mengabaikannya lagi dan kemudian bertanya, "Apa kau dari sekte pengendali binatang? Apa di sini ada sesuatu yang aneh dan cocok untuk berkultivasi?" "Bajingan, kau berani sekali mengabaikan pertanyaanku. Siapa kau? Beraninya kau masuk ke dalam wilayah kami sendirian. Apa kau sedang mencari kematian?" kata orang tua itu. Tapi Zhou Fan kemudian dengan santai berkata, "Mungkin kami memang sedang mencari kematian. Jadi sebelum kami mati, bisakah kamu memberitahu tentang tempat-tempat yang layak untuk berkultivasi di tempat ini?" "Matilah saja, maka aku akan memberitahumu setelahnya," teriak pria itu yang kemudian melepaskan niat membunuh yang mengerikan.
Dia segera melepaskan wujud jiwanya yang adalah macan tutul. Kemudian macan itu bergegas ke arah Zovan. Bang! Cakar naga merah sudah menghantam tubuh dari macan tutul itu, yang mana itu langsung menghancurkannya dalam satu gerakan. Pria itu benar-benar terkejut dan kini wajahnya tampak kesakitan. Lalu dia berkata, "Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau berasal?" "Orang mati tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku," kata Zovan dengan dingin. Pria itu akhirnya jatuh dan tubuhnya tidak lagi memiliki cahaya kehidupan. Sekarang di sana tersisa wanita yang tadi menjadi partner bercocok tanam pria itu menjadi semakin ketakutan. Tapi tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas dan menghantam wajah wanita itu. Dalam sekejap dia mati, dan pelakunya ternyata adalah Pangeran ke-6. Pangeran ke-6 kali ini benar-benar tampak berbeda. Dia yang sebelumnya riang tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Niat membunuh benar-benar terpancar dari kedua bola matanya. "Apa yang terjadi?" tanya Lian Er dan Liu Feng yang kini tampak terkejut. "Zovan, apa kamu tahu sesuatu?" tanya Lian Er sekali lagi. "Tidak." "Kalau begitu kenapa pangeran tiba-tiba membunuh gadis itu?" "Jika kau memang ingin tahu maka tanyakan sendiri padanya. Dia juga masih ada di sini," kata Zovan dengan acuh tak acuh. Pangeran ke-6 kini tampak berusaha mengembalikan ketenangannya. Dia menarik nafas dan mengatur suasana hatinya. Kini semua orang bisa melihat bahwa pasti ada sesuatu yang mendasari tindakan dari pangeran. Kalau tidak, bagaimana mungkin pangeran akan bertindak sampai sejauh itu? Tapi semuanya tidak berani bertanya kali ini. Lalu setelah itu suasana di antara mereka menjadi canggung. Meskipun pada akhirnya Zovan tidak peduli. Dia kembali melangkah maju dan memimpin rombongan kecil itu sampai ke ujung jalan. Dan yang membuat mereka terkejut adalah ujung dari jalan itu adalah jalan buntu. Hanya ada dinding batu yang menyambut mereka. Melihat ini Lian Er kemudian tampak putus asa dan berkata, "Tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin? Apa kamu pikir ini adalah ujung jalan?" "Jika memang iya, lantas dari mana kedua orang tadi berasal dan bisa sampai di tempat ini?" Apalagi pria itu mengatakan bahwa tempat ini ia gunakan sebagai ruang latihan miliknya. Artinya tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk berlatih oleh mereka. Karena itu pasti ada jalan, kata Zovan dengan santai. "Dari yang kulihat ini adalah formasi pelindung sekte. Sama seperti formasi untuk masuk ke dalam sekte Moche, tempat ini juga dilindungi oleh segel. Karena itu jika kamu bukan berasal dari tempat ini maka kamu tidak akan pernah bisa masuk. Itu adalah keamanan terbaik dari setiap sekte. Jika memang begitu lantas apa yang harus kita lakukan? Kita bukan murid dari sekte pengendali binatang. Kita tidak akan bisa masuk. Jadi apa kita akan tetap melanjutkan perjalanan ini?" tanya Pangeran ke-6. Zovan tampak merenung sebentar lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa hanya para murid dari sekte pengendali binatang yang bisa masuk ke tempat ini? Apa kamu begitu yakin kalau tempat ini adalah jalan masuk ke sekte itu?" Tunggu, bukankah tadi Tuan Zhuo sendiri yang mengatakan kalau kedua orang tadi berasal dari sekte pengendali binatang?" tanya pangeran. "Aku tidak pernah mengatakan kalau mereka dari sekte pengendali binatang. Aku hanya bertanya dan menebak-nebak saja." "Benarkah begitu? Jika memang begitu maka saya juga hanya menebak-nebak saja," kata pangeran sambil tertawa. "Jika itu hanyalah sebuah tebakan,
Apa kita harus melanjutkan semua ini? Tanya Sofan. Mendengar itu Lian Er pun menjadi bingung dengan sikap Sofan. Bukankah dia sendiri yang ingin meneruskan semua itu? Lantas kenapa dia sekarang menjadi bimbang? Sofan, ada apa denganmu? Kenapa kamu justru bertanya hal itu pada pangeran keenam? Tanya Lian Er dengan tegas. Tapi pangeran keenam tahu bahwa Sofan itu memiliki maksud tersendiri dengan pertanyaan itu. Dan setiap kata-kata pun memiliki artinya. Karena itu pangeran kemudian tertawa dan membungkuk. Saya akan menemani Tuan Zuo untuk menemukan apa yang Anda cari. Semua keputusan akan menjadi keputusan Anda. Apakah kita akan melanjutkannya atau tidak? Saya akan mengikuti semua keputusan Anda. Apa kau yakin? Jika kita kembali sekarang, kita belum mendapatkan apa-apa. Bahkan setelah kita sampai di sana pun, maka tempat ini tidak akan diam saja. Pada akhirnya nyawa kalianlah yang akan menjadi taruhan, kata Sofan sambil menatap pangeran keenam. Mendengar ini pangeran keenam berpikir sejenak lalu dia berkata, semua akan menjadi keputusan dari Tuan Zuo. Saya hanya akan mengikuti Anda apapun yang terjadi. Dan saya tidak akan pernah menyesali keputusan saya ini. Jika itu memang adalah maumu, maka lakukanlah sesukamu, kata Sofan sambil mengangguk. Lalu setelah itu pangeran pun menjadi semakin bersemangat. Hanya saja Lian Er dan Liu Feng benar-benar tidak tahu apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Lalu tiba-tiba kilatan petir hitam melintas dari pupil kiri mata Sofan dan dia berseru, mata api petir hitam pemusnah dunia. Kilatan petir hitam menabrak dinding dan kemudian dinding itu mulai terbakar oleh api hitam yang mengerikan. Sampai akhirnya dinding itu pun meleleh dan membuka jalan. Kini angin berembus dari tempat itu dan menerpa wajah mereka semua. Lalu mereka bisa melihat di depan mata mereka pemandangan yang sangat indah. Tempat itu sungguh sangat subur dan dipenuhi oleh keajaiban. Sepertinya tempat ini memang adalah markas dari sekte pengendali binatang, kata Sofan sambil menyeringai. Lalu Sofan kemudian memimpin mereka bertiga untuk masuk lebih dalam lagi. Benar saja, Gua Angin Surga dan Bumi memang hanya bisa dikuasai oleh para sekte pelindung. Kekuatan sekuler seperti kerajaan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk hal itu. Seharusnya aku mengetahui dan menebak ini sejak awal. Ternyata tempat ini ada di dalam sekte pengendali binatang, kata Sofan sambil tersenyum. Setelah itu mereka pun melangkah semakin jauh dan Sofan semakin menyadari bahwa tempat ini benar-benar subur. Dia sampai heran jika memang ada tempat yang begitu luar biasa subur seperti ini, lantas bagaimana bisa lingkungan kerajaan Inurong benar-benar tandus. Itu seolah seperti dua sisi mata koin yang sangat berbeda. Boom! Tiba-tiba dua binatang roh melompat dan menghalangi jalan mereka. Mata Lian Er memandang dan dia berkata, binatang roh tingkat 7? Bahkan ada 2 di sini. Memang binatang roh tingkat 7 itu sangatlah langka. Jadi untuk menemukannya saja itu sangat sulit, apalagi bagi orang-orang dari kerajaan Inurong. Saat mereka melihat binatang roh yang kuat, mereka sudah seperti melihat tumpukan harta. Meski sayangnya mereka tidak cukup kuat untuk mengendalikan binatang roh tingkat 7. Siapa sebenarnya orang yang mengendalikan 2 binatang roh tingkat 7 ini? Kata Lian Er dengan wajah masam. Tapi Sofan tampak tidak peduli dan dia berjalan ke depan. Dengan tatapan dingin dia berseru, pergi. Mendengar ucapan dari Sofan, kedua binatang roh itu yang sebelumnya sangat bersemangat tampak sangat ketakutan lalu pergi dari sana.
tanpa basa-basi mereka melarikan diri. Melihat aksi Sofan, semua orang tercengang. Bahkan mereka yang berasal dari kerajaan Inurong itu ragu untuk bisa mengendalikan binatang roh tingkat 7. Tapi Sofan hanya mengucapkan satu kata dan mereka benar-benar melarikan diri. Meski sebenarnya Sofan pun terkejut. Dia awalnya memang ingin mengusir kedua binatang roh itu. Tapi ternyata kekuatan dari api biru King Tian miliknya itu memiliki efek yang jauh lebih besar. Bahkan para binatang roh pun langsung lari dengan ekor di antara kedua kaki belakang mereka. Itu sungguh adalah dominasi mutlak. Merasakan semua ini, Sofan menyeringai. Lalu dia berbangga diri dan dia merasa bahwa dia adalah rajanya. Raja yang bahkan bisa menakuti seluruh binatang roh. Dan sampai jumpa lagi di next video. Ini kayaknya sejam ya. Ya mungkin banyak yang bersorak, wah akhirnya 1 jam kayak gitu. Thank you dan see you again di next video. Bye.